Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabum film jadul. Lur, sehat-sehat kabeh ya lur. Balik mana ambek aku Icang, mutan berkekuatan telekinetik. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Ngidul kali ini kita melanjutkan dari film sebelumnya, yaitu X-Men Origins Wolverine berjudul X-Men tahun 2000. Loh lur, kok bisa dari dua film sebelumnya nyambungnya ke X-Men yang pertama tahun 2000? Sebenarnya bisa aja kalau mau lanjut ke X-Men Days of Future Past. Tapi kalau dari timelinenya menurutku lebih enak kayak gini lur. Penjelasan sedikit ya dari sumber Play Stop Rewards dan Screen Rant. Timelinenya kurang lebih kayak gini. Jadi setelah bahas First Class dan Origins Wolverine sebelumnya, kita lanjut ke X-Men yang pertama, lanjut ke X2 atau X-Men United, terus ke Last Stand atau X-Men ketiga. Habis itu lanjut ke The Wolverine, baru setelah itu ke Days of Future Past. Itu semua sesuai timeline awalnya atau urutan kejadian yang normal lur. Nah nanti di Days of Future Past si Wolverine bakalan balik lagi ke masa lalu. Dan karena kejadian time travel itulah timeline jadi berubah dan kita baru masuk ke kolom timeline yang baru ini lur, atau urutan kejadian yang baru. Dan lanjut ke X-Men Apocalypse. Bingung nggak? Bingung nggak? Coba diulangin lagi penjelasannya ya lur. Yowes, kita langsung pantun aja yo biar nggak kelamaan. Cak Cyclops motoni abang, monggo sekecaaken bang. Sama seperti di awal film X-Men First Class pada tahun 1944 di Polandia, diceritakan masa kecil Magneto yang dipisahkan dari ibunya dan terlihat kekuatan Magneto yang bisa memanipulasi logam. Di masa sekarang, pada tahun 2003, terjadi perdebatan antara Dr. Jean Grey dan Senator Amerika bernama Kelly tentang seberapa berbahayanya mutan. Jean membela kaum mutan yang selalu mendapatkan ketakutan, permusuhan, dan kekerasan dari orang-orang di sekitarnya. Sedangkan Senator Kelly ingin semua mutan menunjukkan dirinya ke publik dan mendaftarkan diri mereka ke pemerintah agar bisa diidentifikasi. Profesor X dan Magneto mendengarkan perdebatan itu, seperti yang sudah kalian tahu di First Class sebelumnya. Meskipun mereka dulunya bersahabat, tapi sekarang mereka punya pandangan dan jalannya masing-masing. Profesor berniat menyadarkan manusia jika mutan tidak berbahaya, sedangkan Magneto ingin membunuh manusia karena sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa menerima keberadaan mutan. Sin pun berpindah ke remaja yang dianugerahi fisik sangat mumpuni bernama Mary. Dia mengobrol dengan pacarnya dan akhirnya bercipokan. Lalu yang terjadi... Ladies and gentlemen. Setelah menyadari kekuatannya bisa membunuh siapapun hanya dengan menyentuh, Mary memutuskan keluar dari rumah dan berkelana sendirian. Mary pergi ke suatu kota dan melihat ada pertarungan bebas di sana. Seorang pria tidak pernah terkalahkan dalam bertarung, termasuk penantang barunya si Cak Gundul yang juga nggak bisa menang. Dan ternyata itu adalah Logan, aka Wolverine. Gimana nggak menang? Orang sebadan-badan isinya adamantium semua ya kan lur? Wolverine pun pergi ke bar dan di sana juga ada Mary. Lalu datanglah Cak Gundul yang tadi karena masih nggak terima. Wah, kesalahan Intindul. Wolverine pun akhirnya pergi dari sana dengan mobil van-nya sampai akhirnya dia sadar jika ada yang numpang di dalam gerobaknya yang ternyata itu adalah Mary. Meskipun Mary butuh tumpangan, tapi Wolverine mengusirnya pergi. Tapi tetap aja ujung-ujungnya Wolverine nggak tega ya kan dan mengizinkan Mary ikut dengannya. Mary memperkenalkan dirinya dengan julukan barunya yaitu Rock. Rock memberitahu jika siapapun yang menyentuh kulitnya maka mereka bisa terluka bahkan bisa mati. Itulah kenapa Rock selalu memakai sarung tangan. Lalu tiba-tiba sebuah pohon besar tumbang dan menghantam mobil mereka. You alright? I'm stuck!
Ternyata pohon itu tidak tumbang dengan sendirinya, melainkan ulah mutan yang menyerang mereka, yaitu Sabretooth. Saat Wolverine dibuat pingsan dan mobil mulai terbakar, dua orang mutan datang membantu. Mereka adalah Storm dan Cyclops. Sabretooth pun kembali ke markas dan ternyata dia adalah anak buahnya Magneto. Wolverine yang sudah diselamatkan akan diperiksa Dr. Jane yang ternyata seorang mutan berkekuatan telekinetik. Tapi Wolverine tiba-tiba sadar dan langsung kabur dari sana. Wolverine makin kebingungan karena ada suara orang di dalam kepalanya yang mengarahkan kemana dia harus pergi. Tak lain tak bukan, itu adalah Profesor X. Good morning, Logan. I'm Charles Xavier. Would you like some breakfast? Profesor pun memperkenalkan Storm, Cyclops, dan Jane kepada Wolverine. Dia juga menjelaskan bahwa tempat itu adalah sekolah khusus untuk anak-anak berbakat, tanda kutip, atau dengan kata lain, sekolah mutan. Mutan-mutan di sana biasa disebut dengan X-Men. Profesor tahu jika selama ini Wolverine kehilangan ingatannya dan tidak tahu siapa jati dirinya sebenarnya. Profesor pun berniat akan membantunya. Wolverine diajak berkeliling sekolah dengan banyak murid mutan di sana. Mereka yang datang ke sekolah itu kebanyakan karena faktor pelarian, ketakutan, dan kesepian. Terlihat juga Rock yang sudah ikut belajar di sana. What the children have affectionately called X-Men. Welcome to Mutant High. Their own age, learning. I protected them, taught them to control their powers, and in time. Kalau di lantai atas ada sekolahan, nah di lantai bawah ada markasnya X-Men Lur, di mana mutan-mutan senior yang sudah berkapabilitas dan berintegrasi tinggi disiapkan untuk melawan Magneto dan anak buahnya. Saat tubuh Wolverine di ronsen, Jane menyadari jika seluruh tengkorak Wolverine tertanam logam yang tak terhancurkan bernama adamantium. Wolverine juga punya kemampuan regenerasi sel yang sangat cepat dan kekuatan itulah yang membuatnya awet muda. Bisa jadi umurnya lebih tua dari Anda, Profesor, kata Jane. Ya emang jauh lebih tua Lur, ada kira-kira lebih tua Wolverine hampir 100 tahunan lah. Kekuatan Jane bukan hanya telekinetik, tapi dia juga bisa sedikit telepati, meskipun nggak sekuat Profesor X. Saat Wolverine meminta Jane melihat masa lalunya, Cyclops ngeliatin dari balik pintu. Jadi emang si Wolverine ini mulai naksir sama Jane, padahal Jane pacarnya Cyclops. Itu cakrnya Wolverine udah pengen garuk si Jane aja ya kan Lur. Sebagai pria dewasa, Cyclops menanggapi kejadian itu dengan hati dan pikiran yang sangat dingin. Oh, and Logan, stay away from my girl. Malam harinya saat Wolverine tidur, dia bermimpi masa lalunya yang berada di sebuah laboratorium. Terlihat orang-orang di sana sedang melakukan eksperimen kepadanya. Lalu saat Rock berusaha menenangkannya, Rock yang sekarat langsung memegang Wolverine dan dia menyerap energi Wolverine sampai lukanya sembuh. Kejadian itu dilihat mutan-mutan lainnya dan Rock langsung pergi dari sana. Saat Wolverine sudah siuman, Profesor menenangkannya dan mengatakan jika Rock baik-baik saja. Profesor mengatakan Rock memiliki kekuatan mengambil energi hidup manusia, tapi jika yang disentuhnya adalah mutan, maka Rock akan menyerap kemampuan mutan tersebut, seperti yang barusan terjadi. Rock menyerap kemampuan penyembuhan diri milik Wolverine. Sedikit aja Rock memegang Wolverine lebih lama, maka dia pasti akan mati. Kekuatan yang sangat di luar nalar. Saat Senator Kelly dalam perjalanan, dia tidak sadar jika ajudan dan pilotnya sudah digantikan oleh Mystique dan Toad, si mutan katak. Mereka berdua juga anak buahnya Magneto. Senator Kelly dibawa ke markas Magneto. Tujuannya sudah jelas Lur, karena Kelly adalah orang yang vokal dan suka ngomporin warga Amerika untuk membenci dan melawan mutan. Maka dari itu Magneto akan menghukumnya dengan memancarkan radiasi. Senator Kelly yang dipenjara tiba-tiba mendapatkan kekuatan di mana tubuhnya menjadi sangat elastis seperti Luffy dan bisa melewati jeruji besi. Ternyata pancaran radiasi yang tadi bisa merubah manusia menjadi mutan. Sekarang Senator Kelly sudah menjadi bagian dari mereka. Saat akan diselamatkan, nggak sengaja baju Senator robek dan dia terjatuh ke lautan lepas. Bukan hanya elastis, tapi Kelly juga bisa beradaptasi dengan air. Kelly pun berhasil selamat sampai pesisir pantai dan kekuatannya dilihat oleh banyak orang di sana.
Di taman sekolah, Bobby alias Iceman mendatangi Rock. Entah kenapa Iceman malah membuat Rock semakin cemas dan takut. Iceman bilang jika kekuatan Rock membuat murid-murid lainnya jadi sangat ketakutan dan Profesor X sangat marah kepadanya. Iceman pun menyarankan Rock untuk pergi dari sana dan ternyata itu bukanlah Iceman melainkan Mystic. You should go. Karena Profesor menyadari Rock kabur dari sana, dia langsung masuk ke ruangan Cerebro dan akan melacak keberadaan Rock. Ternyata Rock ada di stasiun kereta. Profesor pun meminta Storm dan Cyclops untuk menjemputnya. Tapi diam-diam Wolverine mencuri motor Cyclops dan langsung pergi ke sana sendirian. What? Where's my motorcycle? Di markas X-Men, Mystic berubah dirinya menjadi profesor agar bisa masuk ke ruangan Cerebro dan memasukkan cairan berbahaya ke dalam mesinnya. Wolverine berhasil menemukan Rock dan meminta maaf atas apa yang terjadi semalam. Begitu juga dengan Rock. Rock masih sangat takut dengan kekuatannya sendiri, tapi Wolverine menguatkannya dan mengatakan jika Profesor X pasti akan membantunya. Rock pun akhirnya mau kembali ke sekolah. Terlihat Cyclops dan Storm yang baru sampai stasiun. Udah telat, ente berdua kemana aja? Lalu tiba-tiba Sabretooth dan Toad menyerang mereka. Bukan hanya Cyclops dan Storm, tapi Wolverine dan Rock juga diserang oleh Magneto. Dengan izinnya Wolverine yang tubuhnya penuh dengan adamantium dikalahkan oleh Magneto. Remarkable metal doesn't run through your entire body, does it? Whoever said I wanted you? Ternyata tujuan Magneto selama ini bukanlah menangkap Wolverine, melainkan Rock. Saat mereka bertiga akan kabur, puluhan mobil polisi sudah mengepung. Ini lagi Pak Polisi nyoba-nyoba lawan Magneto. Tepat sebelum polisi dibunuh, Profesor ternyata ada di sana dan masuk ke dalam pikiran Sabretooth untuk mengancam Magneto. Magneto pun menembak salah satu polisi, tapi untungnya Jane bisa menghentikan pelurunya. Tak lama kemudian, Mystic datang menjemput mereka dan Rock berhasil dibawa kabur. Wolverine semakin mencemaskan kondisi Rock dan akan pergi mencarinya. Pas pintu dibuka, kriet, tiba-tiba nongol tuh si Senator Kelly yang udah sekarat. Kelly pun akhirnya dirawat. Profesor X mengatakan jika tidak semua mutan bersifat jahat dan dia akan menolongnya. Profesor membaca pikiran Kelly dan melihat semua kejadian yang terjadi sebelumnya. Profesor kini tahu jika Magneto mempunyai alat yang bisa merubah mutasi pada manusia. Tapi karena proses mutasi nggak wajar, tubuh Kelly menolak mutasi tersebut dan selnya mengalami kerusakan dengan cepat. Dengan kata lain, Kelly udah mau koit. Mesin radiasi itu bekerja dengan cara menyerap kekuatan Magneto sampai Magneto hampir mati. Disinilah mereka tahu tujuan Magneto menculik Rock, yaitu untuk mentransfer kekuatannya kepada Rock agar mesin radiasi bisa bekerja lebih maksimal. Untuk tujuan apakah nyalain mesin pakai kekuatannya Rock? Sabar lur. Kondisi Kelly semakin memburuk dan hanya ada Storm di sana sampai akhirnya Kelly pun mati. Jean, get Logan a uniform. Oh, wait a minute. Storm menyampaikan kabar jika Kelly sudah tewas. Profesor pun akan mencari keberadaan Rock. Tapi karena mesin sudah dimasukkan cairan sama Mystic, langsunglah Profesor ini tepar ya kan? Karena koma, Profesor harus dirawat intensif. Setelah itu, Jane membetulkan mesin Cerebro dan akan mencoba menggunakannya untuk mengetahui tujuan Magneto sebenarnya. I know where Magneto's going.
Berkat bantuan Jane, terkuaklah tujuan Magneto yang sebenarnya, yaitu menyalakan mesin radiasi dalam ruang lingkup yang luas saat konferensi PBB dilakukan. Bukan hanya para petinggi negara yang akan terkena radiasinya, tapi juga akan mengenai seluruh masyarakat di New York. Itulah kenapa Magneto butuh kekuatan Rock agar cakupan radiasi bisa sangat luas. Mereka berempat pun berangkat menggunakan jet super canggih untuk segera menghentikan Magneto. Go outside, Nathan. What would you prefer? Yellow spandex? Storm, some cover, please. Dengan membawa mesin radiasi, Magneto dan kawan-kawan pergi mendekati Pulau Alice, tempat konferensi PBB akan dilakukan, yang dihadiri para pemimpin lebih dari 200 negara. Magneto menyadari jika X-Men akan menyerang mereka. Todd dan Mystique pun diperintahkan untuk mengalahkan mereka. Wolverine dan kawan-kawan yang sudah sampai mengetahui mesin radiasi ada di obor patung Liberty, tapi saat mereka masuk ke dalam, Mystique dan Todd langsung menyerangnya. Cyclops berhasil dikunci, Jane dibungkam dengan muncratan lendir kata. Storm juga berhasil dijatuhkan ke dalam lift. Cyclops pun berhasil keluar dan menyelamatkan Jane. Sedangkan Storm yang nggak terima dengan kekuatan badai dan petirnya, Todd berhasil dikalahkan. Ngeri. Do you know what happens to a toad when it's struck by lightning? Wolverine masih terus bertarung dengan Mystique dan cukup kewalahan. Ketika Wolverine kehilangan keberadaan Mystique, tiba-tiba Storm datang. Dan ternyata... mereka berempat pun lanjut naik ke atas, tapi Magneto langsung menahannya. Magneto pun pergi dari sana dan akan memulai radiasinya. Saat itulah Wolverine terpaksa melukai dirinya sendiri agar bisa lolos, dan dia harus melawan Sabretooth. Drop something. Magneto menyentuhkan tangannya ke Rock agar kekuatannya bisa terserap. Magneto menyisakan sedikit kekuatannya agar tetap bisa mengendalikan Rock, dan radiasi akan mulai dikeluarkan. Wolverine meminta bantuan Jane dan Storm untuk menerbangkannya ke atas, sedangkan Cyclops akan berjaga-jaga menembak dari bawah. Magneto yang sudah kehabisan energi hanya bisa sedikit menahan Wolverine. Radiasi pun mulai meluas dan rambut Rock mulai memutih karena energinya Rock terhisap sangat banyak. Ketika radiasi akan sampai di tempat konferensi PBB, Scott membantu menembak Magneto. I'm taking it. Meskipun radiasi berhasil dihentikan, tapi Rock sekarat dan tidak sadarkan diri. Wolverine pun langsung menyentuh kulit Rock, berharap kekuatan penyembuhan dirinya masih bisa diserap. Cyclops dan kawan-kawan membawa Wolverine kembali ke markas, sedangkan Mystique dan Magneto ternyata masih hidup.
Profesor akhirnya sadar dari komanya. Dalam waktu singkat, Wolverine juga sudah sadar karena luka di seluruh tubuhnya sudah menghilang. Dan sempat-sempatnya Wolverine merayu-rayu Jane ya kan, cewek orang itu Frin, astaga di laser mampus ente. Terlihat di berita Mystique menyamar menjadi Senator Kelly, lalu membatalkan program pendaftaran dan pengidentifikasian mutan. Setelah itu Profesor menunjukkan suatu tempat di mana Wolverine mungkin bisa mencari dan mengetahui sedikit masa lalunya di sana. Wolverine pun akan pergi sementara waktu dan harus berpisah dengan Rock. Wolverine memberikan kalung tentaranya agar Rock percaya Wolverine akan datang kembali. Dan lagi-lagi motornya Cyclops dicolong. Di lain tempat, Profesor mendatangi Magneto di dalam penjara yang semuanya terbuat dari plastik, termasuk catur juga plastik. Tujuan Profesor ke sana untuk mengajak Magneto berdamai dengan manusia. Tapi mau gimana pun juga nggak mempan, Magneto akan tetap memerangi manusia. Gitu aja terus ya. Buyar, lanjut kita ke X2 atau X-Men United. Sudah jelas Anda semua bertanya-tanya karena banyak banget yang janggal kan lur. Kayak Mystique dan Sabretooth yang terkesan nggak mengenal Wolverine. Padahal di 2 film sebelumnya lur, Mystique udah kayak kakak adik sama Wolverine. Dan Sabretooth itu kakak kandungnya Wolverine ya kan. Itu karena X-Men pertama tahun rilisnya jauh sebelum Origins Wolverine dan First Class. Dan emang Fox di sini kebanyakan membuat prequel dan spin-off yang nggak terrelasi sama trilogi utamanya. Intinya Fox malah bikin timeline X-Men semakin rumit dan semakin kacau. Pusing-pusing nggak kalian? Gini lur, kalian gak usah mikir detail-detail kecil dari karakternya. Cukup kalian ikutin urutan timelinenya aja atau urutan kejadiannya aja ya, gitu ya. Biar enak ya. Pokok tak urutin uploadnya sesuai timeline, oke? Kalau masih bingung timelinenya kayak gimana, bisa kalian cek lagi penjelasannya di sebelum pantun ya lur. Ya wis, segitu dulu. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk bingung dengan timeline X-Men, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.